warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani Maulidia dengan nomor NIM 221010506816 ruang 532 dengan nomor ujian 01235396271102. Di sini saya ingin mengerjakan tugas UAS statistika. Nah, pertama-tama saya ingin melakukan uji validitas dan reliabilitas. Di sini saya sudah ada data respondennya. Data responden itu saya memiliki 144 data responden. Nah, untuk melakukan uji validitas yaitu klik analyze, correlate, bivariate, kemudian masukkan semua datanya ke variabel, kemudian klik OK. Nah, dikatakan valid apabila nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Begitu juga sebaliknya, apabila R hitung lebih kecil dari R tabel, maka datanya tidak valid. Nah, di sini nilai R hitungnya yaitu 0,821, X 1.2 nya 0,780, X 1.3 nya 0,751, begitupun seterusnya. Dan di sini saya sudah mempunyai penjelasannya. Berikut penjelasan saya. Rumusnya itu dalam kurung DF sama dengan N kurang 2. Data responden saya yaitu 144. Berarti 144 dikurang 2 yaitu sama dengan 142. Nah, di sini R tabel saya itu 0163. Nah, berarti data R hitungnya lebih besar daripada data R tabelnya, berarti dikatakan valid. Interpretasinya dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa nilai R hitung lebih besar dari R tabel berdasarkan uji signifikan 0,05, artinya bahwa item-item di atas valid. Kemudian saya ingin menguji reliability. Ke analyze, kemudian scale, reliability analysis, kemudian masukkan X 1.1 sampai X 1.5, masukkan ke item, kemudian klik statistik, centang beberapa yang ada di descriptive for, kemudian continue, kemudian modelnya jangan lupa alpha, klik OK, dan seterusnya seperti itu. Kita melakukan hal yang sama dengan data X 2.1 sampai X 2.6, kemudian Y1 dengan sampai Y5, lakukan hal yang sama. Nah, di sini udah ada hasil outputnya. Dikatakan reliable apabila nilai Cronbach alpha-nya lebih besar daripada nilai batas. Nilai batasnya yaitu 0,60. Di sini nilai Cronbach alpha-nya yaitu 0,826. Berarti lebih besar daripada nilai batasnya yaitu 0,60. Berikut di sini saya udah mempunyai penjelasannya. Hasil dari uji reliabilitas X1 adalah 0,826, artinya lebih besar dari 0,60.
artinya reliable. Interpretasinya dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa nilai Cronbach alpha lebih besar daripada nilai batas, yaitu 0,26 lebih besar dari 0,60, yang menunjukkan bahwa variabel X1 reliable. Dan hasil dari uji reliabilitas X2 adalah 0,793, lebih besar dari 0,60, artinya reliable. Kemudian hasil dari Cronbach alpha Y yaitu 0,804, lebih besar dari 0,60, yang menunjukkan bahwa variabel Y reliable. Kemudian saya ingin melakukan uji normalitas. Kita ke analyze, klik regression, linear, kemudian masukkan total X dan total Y ke independen, dan masukkan total Y ke dependent. Kemudian klik save, centang yang unstandarized, kemudian klik continue, klik OK, kemudian klik analyze, kita ke non parametric test, legacy dialogs, kemudian one sample K, masukkan data yang sudah kita regression tadi ya, yang unstandarized residualnya, masukkan ke test variable list, kemudian klik OK. Dikatakan normal apabila tingkat signifikannya lebih besar dari 0,05. Begitu juga sebaliknya, jika nilai signifikannya lebih kecil 0,05, maka terdistribusi tidak normal. Nah, di sini nilai asimsiknya itu 0,200, artinya lebih besar dari 0,05, artinya data terdistribusi normal. Nah, di sini saya sudah punya penjelasannya. One sample K. Nah, nilai one sample Kolmogorov-nya yaitu nilai asimsik 2 tailed-nya yaitu 0,200, lebih besar dari 0,05, artinya data terdistribusi normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi saya yang kemarin. Saya ingin melanjutkan ke uji analisa korelasi dan determinasi parsial dan berganda. Oke, selanjutnya kita ke analyze, kemudian correlate, bivariate, kita masukin yang totalnya aja, total X1, X2, dan total Y, kita masukkan ke variabel, kemudian oke. Ya, di sini udah ada hasil outputnya. Oke, di sini jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka terjadi korelasi. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka tidak terjadi korelasi. Di sini kita lihat nilai signifikannya 0,001. Maka nilai signifikannya kurang dari 0,05. Diketahui bahwa nilai signifikannya itu 0,001. Berarti kurang dari 0,05 maka terjadi korelasi. Selanjutnya kita melakukan uji determinasi.
ke analyze, regression, linear. Nah, kita masukin total X dan total Y nya ke independent dan total Y nya ke dependent. Nah, sudah kita masukkan, kemudian kita langsung klik OK aja. Nah, kita lihat di sini model summary-nya. Oke, klasifikasi koefisien korelasi yaitu 0 tidak ada korelasi, 0 sampai 0,49 korelasi lemah, 0,50 korelasi moderat, 0,51 sampai 0,99 korelasi kuat, dan 1 korelasi sempurna. Nah, kita lihat R square-nya ya di sini. Oke, kita lihat R square-nya di sini 0,402. Berarti diketahui bahwa nilai R square-nya 0,402 atau 40,2%, yang menunjukkan bahwa variabel X1 dan X2 mempunyai pengaruh yang lemah terhadap variabel Y. Oke, itu tadi penjelasan determinasi berganda. Oke, kita uji determinasi parsialnya. Kita ke regression, linear, kemudian masukkan total X ke independent dan total Y ke dependent. Kemudian klik OK. Nah, kita lihat model summary-nya. Di sini R square-nya diketahui bahwa R square-nya itu 0,269 atau 26,9%, yang menunjukkan bahwa variabel X1 mempunyai pengaruh yang lemah terhadap variabel Y. Lakukan hal yang sama kepada X2 dan total Y. Nah, ini hasil R square dari total X2 dan Y. Di sini R square-nya 0,369 atau 36,9%, yang menunjukkan bahwa variabel X2 mempunyai pengaruh yang lemah terhadap variabel Y. Oke, di sini saya ingin melanjutkan uji linear sederhana dan uji hipotesis T. Oke, uji linear sederhana kita ke analyze, kemudian regression, linear, masukkan total X1 dengan total Y. Total X1 dan total Y dimasukkan ke dependent. Statistiknya kita checklist-checklistin seperti ini, seperti yang sudah saya lakukan. Kemudian plots-nya, Spreadsheet kita masukkan ke Y dan Z-peret kita masukkan ke X. Kemudian histogram dan normal probability-nya kita checklist-checklistin. Kemudian continue, kemudian klik OK. Nah, ini hasilnya kita lihat di koefisien berdasarkan hasil konstan sebesar 8.879, sedangkan nilai dari tayangan segmen adalah 0,535. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa nilai koefisien regresi dari variabel X1 adalah 0,535. Setiap penambahan 1% nilai segmen, maka nilai dari partisipasi bertambah besar dan koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel X1 dengan variabel Y berpengaruh positif. Kita lakukan uji yang sama pada
total X2 dan total Y. Nah, di sini total koefisiennya berdasarkan hasil konstannya sebesar 8.092, sedangkan nilai dari tayangan segmennya adalah 0,504. Nah, dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa nilai koefisien regresi dari variabel X2 adalah 0,504. Setiap penambahan 1% nilai segmen, maka nilai dari partisipasi bertambah besar dan koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel X2 dengan variabel Y berpengaruh positif. Nah, untuk uji T-nya itu nilai signifikan kurang dari 0,05, nilai T hitung lebih dari nilai T tabel. Oke, ini hasilnya dari uji T. Hasil dari uji T dari tabel di atas diketahui bahwa variabel tayangan segmen X memperoleh nilai T hitung sebesar 7.227 dengan nilai signifikan 0,001, menyatakan bahwa nilai signifikan 0,001 lebih kecil daripada 0,05. Dapat disimpulkan bahwa variabel X1 secara parsial berpengaruh terhadap variabel Y. Oke, di sini saya ingin melanjutkan menguji regresi berganda dan hipotesis uji F. Nah, untuk uji regresi berganda kita ke analyze, kemudian regression, linear. Nah, kita masukin total X1 dan total X2 ke blok. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah hasil outputnya. Kita lihat di koefisien, rumusnya itu Y sama dengan A plus B1 titik X1 plus B2 titik X2, yaitu 5.937 ditambah 0,239 ditambah 0,386. Ya, interpretasinya nilai A sebesar 5.937 merupakan konstanta atau keadaan variabel Y belum dipengaruhi oleh variabel lain, yaitu variabel X1 dan variabel X2. Jika variabel independen tidak ada, maka variabel Y tidak mengalami perubahan. Kemudian kita lihat uji F-nya. Oke, nilai signifikannya kurang dari 0,05 dan nilai F hitungnya lebih dari nilai F tabel. Nilai F tabelnya itu, nilai F tabel aku itu 3,06. Nah, nilai signifikannya itu 0,001 kurang dari 0,05. Nilai F hitungnya itu 47.459 lebih dari 3,06. Interpretasinya dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai signifikan untuk X1 dan X2 terhadapnya adalah sebesar 0,001 kurang dari 0,05 dan F hitungnya 47.459 lebih dari F tabel, yaitu 3,06. Hal tersebut membuktikan bahwa HO3 ditolak, HA3 diterima. Artinya terdapat pengaruh X1 dan X2 terhadap Y secara signifikan.
Oke, segitu aja penjelasan dari tugas UAS Statistika. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.